Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Firsa Lenggiari Atsila dengan NIM 1910611174 akan membahas mengenai perbandingan hukum hak asuh anak akibat perceraian menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Britania Raya. Hal ini untuk memenuhi mata kuliah perbandingan hukum perdata. Seorang anak lahir karena adanya perkawinan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan adalah hubungan hukum antara subjek-subjek, yaitu laki-laki dan perempuan, yang mengikatkan diri. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan di antara mereka dan mengikat satu sama lain. Perkawinan merupakan serangkaian adat berupa peraturan sakral dengan menyatukan insan manusia dengan tujuan yang sama, yaitu untuk membangun rumah tangga dan meneruskan keturunan. Pada kenyataannya, perkawinan tidak selalu dapat berjalan dengan mulus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika perkawinan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat timbul yang namanya perceraian. Dengan adanya perceraian inilah, maka ada kewajiban baru untuk ibu dan ayah, yaitu kewajiban hak asuh anak. Anak yang telah dilahirkan oleh pasangan suami istri menjadi tanggung jawab kedua belah pihak untuk memberikan pendidikan penghidupan yang layak agar anak yang dilahirkan tidak menjadi terlantar. Berikutnya saya akan memberikan sebuah contoh kasus tentang perceraian di mana seorang istri dan suami melakukan persidangan untuk menentukan hak asuh anak. Pihak yang terdapat pada kasus ini, yang pertama ada Wayan selaku istri atau ibu, yang kedua ada Iputu Aca yaitu suami atau ayah, dan dari perkawinan mereka mendapatkan dua orang anak, yaitu Luh Gede Pradnya Paramita selaku anak pertama dan Ikadek Agus Aditya Gopala selaku anak kedua mereka. Untuk kronologi kasusnya adalah sebagai berikut, yaitu suami dan istri melangsungkan perkawinan secara adat Bali pada tanggal 31 Januari 1998. Mulanya hubungan berjalan dengan baik selayaknya suami istri, dan mereka menghasilkan dua orang anak. Lalu pada tahun 2007 sayangnya keadaan rumah tangga tidak dapat berjalan secara harmonis, dan berbagai upaya telah digunakan untuk meredakan masalah mereka, atau dapat dikatakan sebagai mediasi ya, karena mereka dipertemukan juga, namun ternyata tidak membuahkan hasil yang baik. Maka akhirnya sang istri melakukan upaya hukum guna mendapat kepastian, yaitu dengan mengajukan gugatan melalui penasehat hukumnya ke Pengadilan Negeri Denpasar. Gugatan yang diajukan adalah gugatan perceraian dan tentang hak asuh anak, yaitu di mana putusan hakimnya adalah hak asuh anak jatuh kepada Wayan atau sang istri karena anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan masih di bawah umur. Akibat hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian, maka baik ayah maupun ibunya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan akan memberikan keputusannya. Untuk membandingkan antara hukum nasional Indonesia dengan hukum Britania Raya mengenai hak asuh anak, maka dapat saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan di dasar hukumnya. Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, sedangkan hak asuh anak dalam Britania Raya diatur dalam The Children Act tahun 1989. Perbedaan kedua yang sangat jelas yaitu tentang sistem hukum, di mana sistem hukum Indonesia itu adalah civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi, sedangkan di Britania Raya itu menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau yang mana bersumber hukum dari jurisprudensi atau putusan hakim. Yang ketiga, di Indonesia anak berdasarkan putusan pengadilan, biasanya jika anak masih di bawah umur maka akan jatuh ke tangan ibunya. Sedangkan jika si anak sudah cukup umur, maka putusan hakim cenderung untuk memberikan hak asuh kepada pilihan sang anak dan dapat memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak atas pemeliharaannya. Sedangkan di Britania Raya tidak ada aturan khusus mengenai siapa yang akan memenangkan hak asuh anak, melainkan kedua orang tua wajib dan memiliki hak asuh
atas anaknya. Dan perbedaan terakhir adalah jangka waktu sang ayah atau kedua orang tua memenuhi kebutuhan anaknya, di mana di Indonesia seorang bapak wajib menafkahi dan mencukupi kebutuhan anaknya hingga ia dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau sampai usia 21 tahun. Namun di Britania Raya, child maintenance atau pemeliharaan anak biasa dilakukan hingga sang anak dinyatakan dewasa atau menurut pengadilan seorang anak yaitu mencapai usia 18 tahun atau sampai berada pada tingkatan pendidikan kedua. Namun, pengadilan dapat menentukan atau mengubah waktunya dan biasanya pengadilan akan memutuskan hingga seorang anak tersebut menyelesaikan gelar pertamanya di universitas. Berdasarkan argumentasi saya, menurut saya kewajiban hak asuh anak yang diberlakukan oleh Britania Raya lebih baik sebab anak dapat mendapat kasih sayang penuh dari orang tuanya meskipun orang tuanya bercerai. Sedangkan di Indonesia, kadang seorang anak tidak diperbolehkan bertemu oleh salah satu orang tua sebab sang pemilik hak asuh anak menguasai anaknya. Namun, jika dilihat dari sistem hukum, maka Indonesia lebih unggul sebab memiliki sistem hukum civil law yang berdasar pada undang-undang hingga mendapat kepastian hukum, sedangkan dalam Britania Raya yaitu sistem hukum Anglo-Saxon yang artinya hanya keputusan hakim yang menjadi sumbernya. Sekian perbandingan hak asuh anak antara hukum Indonesia dengan hukum Britania Raya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.